Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali kami hadir hari ini untuk kembali menginformasikan Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur di Jurnal Kotim edisi weekend kali ini. Saya Muhammad Haikal akan segera menghantarkannya untuk Anda. Informasi seputar ketersediaan bahan pangan mengawali informasi kita pada kali ini. Ketersediaan bahan pangan di Kota Waringin Timur dipastikan aman selama Ramadan hingga Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah mendatang. Bahkan persediaan yang ada melebihi dari yang dibutuhkan masyarakat setempat. Ketersediaan bahan pangan di Kota Waringin Timur saat ini telah mencukupi kebutuhan selama Ramadan hingga Lebaran mendatang. Hal ini berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bulog Sampit dan Dinas Ketahanan Pangan setempat saat rapat lintas sektoral persiapan Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur mengatakan di gudang Bulog terdapat sebanyak 250 ton beras dan 90 ton gula. Sedangkan persediaan di Dinas Ketahanan Pangan terdapat 7.322 ton beras dan 2.590 ton gula. Selain itu, komoditas lainnya seperti telur ayam, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan lain-lain melebihi dari yang dibutuhkan. Dengan demikian, persediaan bahan pangan di daerah setempat dipastikan surplus hingga Lebaran. Itu juga kita mengantisipasi terhadap apabila terjadi kelangkaan bahan pokok kebutuhan Ramadan ini juga kita antisipasi hingga kita menerima laporan. Alhamdulillah berdasarkan laporan dari Bulog maupun Dinas Ketahanan Pangan bahwa kita perhitungan surplus untuk ini, sehingga harapan kita dengan ketersediaan bahan ada, maka otomatis harga itu tidak akan terjadi kenaikan yang signifikan. Toh kalau terjadi kita akan adakan operasi pasar. Halikinur menambahkan pihaknya akan mengadakan operasi pasar murah guna mengendalikan harga kebutuhan pangan yang melonjak naik di pasaran. Masud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, sebanyak 10 partai politik di Kabupaten Kota Waringin Timur dinilai menjalankan bantuan keuangan sudah sesuai dengan ketentuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Kalimantan Tengah. Pemda setempat lantas memberikan apresiasi terhadap pencapaian parpol tersebut dalam mengelola keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalimantan Tengah menyerahkan laporan hasil pemeriksaan kepada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur atas pertanggungjawaban dana bantuan partai politik tahun anggaran 2022. Laporan tersebut diserahkan oleh Tukino selaku Kepala Subauditorat 1 BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah. Dari hasil pemeriksaan, sebanyak 10 partai politik dinilai telah mengelola bantuan dari APBD Pemda setempat sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Atas pencapaian ini, Bupati Halikinur pun memberi apresiasi lantaran 10 partai politik tersebut telah mempertanggungjawabkan dana parpol dengan baik. Perwakilan Kalimantan Tengah menyerahkan hasil audit atau hasil pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban bantuan keuangan pemerintah daerah kepada 10 partai politik yang ada di Kabupaten Timur yang mendapatkan bantuan, yaitu yang duduk di DPRD. Dan alhamdulillah tadi kita mendengar dari BPKRI bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan oleh partai politik sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi ya istilah predikat itu kalau audit terhadap pemerintah daerah itu ada kriteria opini yang diberikan, tadi sudah disampaikan bahwa ini wajar tanpa pengecualian. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Timur terima kasih dan penghargaan serta apresiasi kepada seluruh partai politik yang sudah melaksanakan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan hasil pemeriksaan LHP oleh 10 partai politik yang dinilai mengelola dana bantuan dengan baik yaitu PDIP, Golkar,
PAN, Gerindra, PKB, Demokrat, Nasdem, Hanura, PKS, dan Perindo. Masud Badarudin, Hayat TV. Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur berupaya agar pemudik melalui Pelabuhan Sampit terangkut dengan aman dan nyaman. Dan seluruh operator jasa angkutan mudik diwajibkan memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang. Sebagai persiapan menghadapi arus mudik Lebaran tahun 2023, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP kelas 3 Sampit menggelar apel bersama sejumlah instansi terkait. Apel bersama untuk memastikan kenyamanan dan keselamatan penumpang kapal yang ingin melakukan mudik Lebaran melalui Pelabuhan Sampit. Petugas KSOP juga melakukan pemeriksaan dan pemantauan ketat terhadap armada kapal angkutan mudik Lebaran. Pemeriksaan kapal difokuskan terhadap keselamatan, keamanan, serta kenyamanan penumpang kapal. Kepala KSOP Sampit Kapten Miftahul Hadi mengatakan pemeriksaan kapal dilakukan sesuai dengan instruksi Kementerian Perhubungan. Hal itu juga untuk memastikan jika seluruh armada kapal yang bertolak dari Pelabuhan Sampit layak jalan. Kita sudah melakukan lebih awal. Yang pertama adalah terkait dengan kesiapan atau dalam hal ini kelautan kapal. Untuk itu Dirjen telah mengeluarkan instruksi untuk mempersiapkan semua armada yang akan digunakan untuk angkutan Lebaran tahun ini. Jadi dari sisi kelautannya semua UPT melaksanakan pemeriksaan atau dalam cek terhadap semua kapal-kapal yang akan digunakan tahun ini. Nah, hasilnya semuanya dalam keadaan layak laut, Pak. Semua laporan bisa diakses setiap UPT masing-masing. Untuk kenyamanan, kita perintahkan ke setiap operator pelabuhan, yaitu operator terminal penumpang, untuk mempersiapkan sarana dan prasarananya. Begitu juga untuk operator kapal, juga untuk lebih memberikan kenyamanan terhadap penumpang nantinya di atas kapal. Sementara itu, untuk mengantisipasi membeludaknya penumpang di Terminal Pelabuhan Sampit juga telah disiapkan posko mudik serta sejumlah tenda darurat agar pemudik merasa lebih nyaman. Masud Badarudin, Hayat TV. Dari informasi arus mudik, pemirsa, ratusan pemudik dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur terpaksa harus menunggu di Terminal Penumpang Pelabuhan Sampit hingga 10 jam lamanya. Karena kapal yang akan ditumpangi mengalami penundaan keberangkatan dan penundaan ini terjadi akibat air Sungai Mentaya sedang mengalami surut. Lalu lintas transportasi air dari dan ke Pelabuhan Sampit khususnya kapal besar masih tergantung dengan kondisi pasang surutnya air Sungai Mentaya karena terdapat beberapa titik pendangkalan. Seperti keberangkatan kapal motor atau KM Kirana 1 milik PT Dharma Lautan Utama dengan tujuan Semarang, yang terpaksa tertunda keberangkatannya karena surutnya air Sungai Mentaya. Jika dipaksakan berlayar, maka kapal akan mengalami kandas. KM Kirana 1 dijadwalkan bertolak dari Pelabuhan Sampit pada Kamis 6 April pukul 2 siang, namun karena menunggu air sungai pasang, maka keberangkatan kapal ditunda 10 jam dan berangkat pada pukul 12 malam. Hari ini karena KM Kirana 1 ini akan bertolak ke Pelabuhan Semarang, Mas. Jadi memang ada perubahan pola jadwal yang awalnya jam 14.00 itu berubah nanti malam menjadi 24.00. Karena kan memang kami di Pelabuhan Sampit ini terkendala dengan kondisi pasang surut air. Karena tiket kami online, bila mana kami merubah jadwal secara otomatis, pelanggan-pelanggan kami yang sudah membeli tiket itu akan mendapatkan notis atau pemberitahuan secara online melalui handphone yang mereka dapatkan pada saat reservasi tiket. Setelah lama menunggu, para pemudik akhirnya langsung bergegas menuju kapal saat pintu embarkasi di Terminal Penumpang Pelabuhan Sampit mulai dibuka. Tadi pagi di info ada perubahan jadwal dari jam 2 siang ke jam 12 malam. Berarti sekitar 10 jam ya? Ya nunggu
Saya turun kapal tadi jam 12 siang. Ya sekitar 12 jam aja lah nunggu, nggak apa-apa. KM Kirana 1 bertolak dari Pelabuhan Sampit tujuan Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dengan mengangkut sekitar 300 orang penumpang. Jumlah tersebut masih di bawah batas kapasitas maksimal angkut kapal yang berjumlah 570 penumpang. Masud Badarudin, Hayat TV. Dari informasi musibah kebakaran, pemirsa, pemerintah Kabupaten Kota Riau Timur menyerahkan bantuan kepada para korban kebakaran di Baamang. Selain berupa sembako dan pakaian, Pemda setempat juga memberikan uang tunai bagi para korban agar bisa membangun kembali rumahnya yang ludes terbakar. Bupati Kota Waringin Timur Halikinur meninjau lokasi kebakaran di Baamang yang menghanguskan sebanyak 8 rumah warga. Selain melihat langsung lokasi kebakaran, kedatangan Bupati sekaligus untuk memastikan bahwa para korban sudah ditangani dengan baik oleh SOPD terkait. Pada kesempatan tersebut, Bupati menyerahkan bantuan kepada para korban berupa sembako serta pakaian layak pakai. Selain itu, Pemda setempat juga memberikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah agar para korban bisa membangun kembali rumah mereka. Halikinur berharap bantuan ini bisa meringankan penderitaan para korban yang sedang terkena musibah. Daerah pertama ini membantu berupa beras dan kebutuhan pokoknya. Yang kedua tadi berupa pakaian, dan nanti dalam proses kita juga membantu uang dari pemerintah daerah. Masing-masing rumah itu kita bantu 10 juta nanti. Tadi ada juga yang sudah mungkin akan membeli seng atau apa untuk sementara berteduh. Ada yang ikut beragam, dan ini saya terima kasih Pak Camat Bamang inisiatif biar ditampung di rumah dinas kantor Kecamatan Bamang. Karena Pak Camat tidak tinggal rumah dinas, itu bisa dimanfaatkan sementara sampai mereka nanti bisa membangun. Selain itu, rumah dinas Camat Baamang telah digunakan sebagai tempat pengungsian sementara bagi para korban, sedangkan sebagian lainnya memilih mengungsi ke rumah saudara. Masud Badarudin, Hayat TV. Puluhan warga desa Waringin Agung, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kota Riau Timur layangkan gugatan perdata kepada sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit. Diduga perusahaan tersebut menyerobot lahan cadangan mereka. Lahan seluas 103 hektar yang terletak di Desa Waringin Agung sudah beberapa tahun terakhir menjadi objek sengketa antara warga setempat dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT Bangkit Giat Usaha Mandiri atau BUM. Lahan itu diklaim sebagai milik warga, sebagai lahan cadangan yang diberikan pemerintah pusat kepada mereka untuk memulai kehidupan baru sebagai warga transmigrasi. Namun sejak tahun 2014 lalu, lahan itu tidak bisa lagi digunakan warga karena sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit. Padahal warga tidak pernah melepas atau menjual lahan tersebut kepada pihak manapun. Ini warga Waringin Agung yang merupakan transmigran asli ketika itu. Mereka tahu, mereka sadar kalau itu merupakan lahan warisan transmigrasi yang disampaikan kepada kita transmigran. Jadi selama Departemen Transmigrasi detail kalau itu diserahkan ke kita dan Departemen Transmigrasi ngomong itu lahan kita, berdasarkan surat-suratnya yang dulu kita akan terus perjuangkan ini, Mas. Upaya mediasi dari kedua belah pihak selalu gagal dilakukan. Warga akhirnya mengambil langkah hukum dengan menggugat secara perdata di Pengadilan Negeri Sampit terhadap beberapa pihak yang dianggap telah merebut lahan mereka. Namun hingga 2 kali digelar persidangan, pihak PT BUM selaku tergugat pertama tidak hadir memenuhi panggilan majelis hakim yang diketuai Firdaus Sodikin. Persidangan hari ini agendanya sebenarnya masih sidang perdana. Hanya saja sampai saat ini tergugat 1 belum hadir. Itu sudah dipanggil, ini sidang harusnya yang kedua kali. Jadi tergugat 1 sampai sekarang belum hadir. Jadi sidang nggak bisa dilanjutkan dan akan ditunda sampai tanggal 11 Mei.
Ketidakhadiran tergugat pada persidangan tersebut membuat warga kecewa. Warga akhirnya melakukan aksi gelar poster di halaman kantor Pengadilan Negeri Sampit. Warga berharap majelis hakim yang menyidangkan perkara itu dapat mengabulkan gugatan mereka, sehingga mereka bisa menggarap lahan tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Masud Badarudin, Hayat TV. Ramadan suci dan indah menawan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Haji Halikinur SIMM, Bupati Kotoran Timur beserta seluruh keluarga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan bagi seluruh umat Islam Kabupaten Kotoran Timur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menjalankan puasa, serta memberikan kita banyak pahala dan berkah di bulan suci ini. Selama bulan Ramadan, marilah kita memperbanyak ibadah, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memperbaiki diri kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya berharap Ramadan kali ini menjadi momentum yang spesial bagi kita semua, di mana kita dapat merenungkan diri, menghargai kehidupan, dan mempererat tali silaturahmi antara sesama umat muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dalam menjalankan puasa dan menerima amal ibadah kita dengan penuh kerjaannya. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023 Masehi. Semoga kita dapat mencapai kemenangan di akhir bulan suci ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nafsu durjana berbajukan kesenangan, menghadang kemaksiatan, bertopeng kegembiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan Ramadan. Semoga kita bisa menjalani bulan penuh berkah ini dengan penuh kebahagiaan. Mari gunakan kesempatan ini untuk membersihkan hati dan memperbaiki diri, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Haji Tajuddin Nur Asra, pemimpin Bangkalteng Cabang Sampit, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1444 Hijriah. Semoga di bulan penuh berkah ini, bulan penuh hikmat ini, kita semua mendapatkan kesabaran, kekuatan, dan ketenangan hati, serta mencapai derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bulan Ramadan adalah momen penuh berkah. Makna itulah yang tentunya dirasakan warga yang tengah melintas di Jalan Kapten Mulyono Sampit saat menerima pembagian takjil gratis dari Majelis Baitul Muslimin Kabupaten Kota Riau Timur pada Jumat lalu. Sebagai bentuk kepedulian khususnya dalam memaknai berkah di bulan Ramadan 1444 Hijriah, ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok pengajian atau Majelis Baitul Muslimin Kota Waringin Timur membagikan ratusan bungkus takjil secara gratis. Kegiatan ini dipusatkan di Jalan Kapten Mulyono Sampit dan terlihat antusias warga yang tengah melintas cukup tinggi saat menerima pembagian takjil gratis tersebut. Bungkusan takjil ini berupa kue bingka kentang, roti, kurma, hingga minuman segar. Terlihat suasana kebersamaan saat Majelis Baitul Muslimin yang dengan penuh semangat meski tengah menjalani ibadah puasa, terus menyalurkan ratusan takjil untuk dibagikan kepada warga yang tengah melintas. Sedangkan pendanaan bagi penyiapan ratusan bungkus takjil ini oleh pengurus dan anggota Baitul Muslimin Kotim. Pembagian takjil gratis ini pula sebagai bentuk kepedulian pihaknya kepada warga dengan dilandasi rasa ikhlas dan disambut antusias masyarakat yang tampak senang dengan kegiatan sosial yang digelar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah. Kami dari Majelis Baitul Muslimin Kabupaten Kota Waringin Timur Sampit, alhamdulillah hari ini berbagi takjil. Selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Normansa, Hayat TV. Pemirsa, rapat jajaran panitia inti dari persiapan reuni akbar Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri 1 Kuala Pembuang Angkatan Pertama atau tahun 1972 sukses dilaksanakan di salah satu rumah makan di Sampit. Pada rapat persiapan akhir tersebut, akhirnya Muhammad Nasir ditetapkan menjadi Ketua Panitia Reuni Akbar SMP Negeri 1 Kuala Pembuang tahun 2023. Sedangkan waktu pelaksanaan reuni sekitar tanggal 29 atau 30 April mendatang atau setelah Lebaran. Rapat ini turut dihadiri setiap perwakilan angkatan pertama seperti diantaranya Rajali SH yang pernah menduduki jabatan di Hakim Tipikor, Guntur di mana saat ini berprofesi sebagai pengusaha sukses, kemudian Hasan Basri yang pernah menjabat sebagai camat di salah satu wilayah di Kabupaten Seruyan. Rapat akhir ini dihadiri pula Anwar dan Immanuel yang keduanya mantan ketua dan anggota DPRD Seruyan. Selain itu, sejumlah alumnus lainnya yang bekerja sebagai aparatur sipil negara yang tersebar di Kalimantan Tengah. Muhammad Nasir mengatakan, terpilih sebagai ketua panitia adalah sebuah tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya. Meski demikian, Nasir berharap sinergitas dari semua angkatan agar para alumni SMP Negeri 1 Kuala Pembuang dapat berjalan dengan baik dan mendapat respek positif dari semua angkatan. Hari ini kami adalah keluarga besar dari alumni SMP Negeri 1 Kuala Pembuang Angkatan Pertama. Yang pada sore hari ini pemantapan untuk pelaksanaan selanjutnya reuni awal SMP Negeri 1 Angkatan Pertama yang kami sendiri adalah pelaku dari Angkatan Pertama. Dan pada saat ini kita adalah satu kekuatan yang mungkin belum pernah kita tonjolkan kepada kawan-kawan adik kelas kita dan orang-orang yang mungkin belum kenal kami lagi atau terlupakan, kami coba membuka lagi. Sementara itu, ungkap Hasan Basri, struktur panitia sudah rampung dan diharapkan seluruh panitia bekerja sama bahu-membahu sesuai dengan tupoksi masing-masing. Kesuksesan acara reuni akbar SMP Negeri 1 Kuala Pembuang adalah kesuksesan bersama. Yang sudah banyak
berkecimpung, banyak pengalamannya, memberikan ilmu pengetahuannya, memberikan pendidikan kepada siswa-siswanya sehingga menjadi orang-orang yang terpelajar, orang yang berhasil dan menjadi abdi negara juga. Saya tambahkan lagi bahwa saya sendiri setelah habis masa bakti sebagai sebagai hakim tipikor, kemudian saya kembali menjadi advokat karena basic saya adalah advokat sejak tahun 1989. Sedangkan menurut salah satu alumni lainnya, Rajali, menegaskan alumnus SMP Negeri 1 Kuala Pembuang saat ini banyak bekerja di sektor swasta maupun sebagai abdi negara dengan menduduki sejumlah jabatan penting. Yang insya Allah kita laksanakan pada akhir bulan April ini, tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pelaksana, yang mana nanti lokasinya di daerah Sungai Bakau, Kabupaten Seruyan. Di mana juga kami ini adalah angkatan pertama SMP Negeri 1 Kuala Pembuang yang kurang lebih sampai hari ini 43 tahun kami berpisah dalam tugas masing-masing. Mudah-mudahan nanti dalam reuni ini kami bisa ngumpul kembali dengan suasana yang beda, yang udah hampir rata-rata mempunyai cucu. Terima kasih. Direncanakan, reuni akbar tersebut akan digelar di pantai Sungai Bakau dan diperkirakan akan banyak dihadiri oleh para alumnus yang saat ini tersebar di berbagai daerah. Alumni SMP Negeri 1 Kuala Pembuang, yes! Normansa, Hayati. Dari informasi lainnya, sesuai ketentuan perundang-undangan, menjual produk yang kadaluarsa ataupun rusak dapat menerima sanksi administratif sampai dilakukan penghentian usahanya untuk mendistribusikan atau dicabut izin usahanya. Masih ada potensi dari penjualan pangan olahan yang tidak terawasi oleh pelaku-pelaku usaha di dalam mendistribusikan produknya. Padahal idealnya, tentu pelaku usaha harus mengontrol setiap saat dari pajangan yang ada di sarana seraya memastikan apakah ada yang mamin yang memasuki kadaluarsa atau rusak. Temuan tersebut diperoleh saat Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BBPOM Palangkaraya bersama Dinas Kesehatan serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kota Waringin Timur melakukan pengecekan makanan dan minuman atau mamin. Hasilnya, masih saja ditemukan jenis pangan tanpa izin edar, rusak, hingga kadaluarsa. Kepala Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan atau BPPOM Palangkaraya, Sapriansah, saat menyisir sejumlah toko, swalayan, distributor, dan hipermat di Kota Sampit mengingatkan, dalam ketentuan perundang-undangan menjual produk yang kadaluarsa ataupun rusak, itu dapat menerima sanksi administratif. Pertama, tentu produknya harus ditarik, dimusnahkan, kemudian bisa juga sampai dilakukan penghentian usahanya untuk mendistribusikan atau dicabut izin usahanya. Karena dalam ketentuan perundang-undangan menjual produk yang kadaluarsa ataupun rusak itu dapat menerima sanksi administratif. Yang pertama tentu produknya harus ditarik, dimusnahkan, kemudian bisa juga sampai dilakukan penghentian usahanya untuk mendistribusikan atau dicabut izin usahanya. Itu tentu ada tahapan-tahapan yang dilakukan nantinya. Meski demikian, tegas Sapriansah, pihaknya akan melakukan pembinaan dengan melihat track record pelaku usaha tersebut, apakah tahun sebelumnya sudah pernah atau meningkat temuannya. Ini menjadi pertimbangan dan tentunya ada tahapan-tahapan yang dilakukan nantinya atau ada proses yang harus dilakukan. Normansa, Hayati TV. Tuntas sudah informasi yang kami sampaikan kepada Anda di Jurnal Kotim. Kali ini saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.